Selamat datang di Cerita Tokoh, sebuah channel yang khusus membahas tokoh-tokoh dari dalam dan luar negeri, dari ujung barat sampai ujung timur, dari yang sederhana sampai yang elit global, dari seorang yang menjalani kehidupan kriminal, menjadi sosok yang sangat peduli akan hak-hak kulit hitam, dari seorang yang menghadapi kekerasan, menjadi seorang yang terus memperjuangkan perdamaian dan kesetaraan. Dia adalah Malcolm X. Malcolm X lahir di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat pada 19 Mei 1925 dengan nama Malcolm Little. Ayahnya Earl Little adalah seorang pendeta baptis dan juga seorang aktivis kesetaraan kulit hitam. Sementara ibunya seorang ibu rumah tangga, Louise Norton Little. Malcolm memiliki 8 bersaudara. Ayah Malcolm diduga tewas dibunuh oleh para pendukung supremasi kulit putih ketika ia masih anak-anak. Kemudian ibunya dikirim ke rumah sakit jiwa dan dia ditempatkan di beberapa panti asuhan saat usianya baru 13 tahun. Hidup di lingkungan kulit hitam yang miskin dan jauh dari bimbingan orang tua membuat Malcolm X lekat dengan dunia kriminal. Pada tahun 1946, di saat usianya baru 20 tahun, ia ditangkap dan dihukum atas tuduhan pencurian. Malcolm dijatuhi hukuman 10 tahun penjara di Charlestown. Meskipun sering berbuat onar di penjara, Malcolm juga sering menyendiri untuk membaca. Semasa di penjara, Malcolm sering dijenguk oleh saudara-saudaranya termasuk Hilda yang sudah memeluk Islam dan menjadi anggota Nation of Islam pimpinan Elijah Muhammad. Dari diskusi dengan saudara-saudaranya dan juga pengikut Nation of Islam yang ada di penjara, Malcolm mulai mengenal Nation of Islam dan menjadi seorang mu'alaf. Kemudian Malcolm mulai mengadakan kontak surat menyurat dengan Elijah Muhammad, pemimpin sekaligus tokoh yang dianggap utusan Allah oleh pengikut Nation. Berkat Elijah lah ia memahami ketertindasan dan ketidakadilan yang menimpa ras kulit hitam sepanjang sejarah. Sejak itulah Malcolm menjadi seorang napi yang kutu buku, mulai menekuni sastra, agama, bahasa, dan filsafat, tapi bukan anak senja. Pada tahun 1952, Malcolm X mendapat pembebasan bersyarat. Malcolm langsung pergi ke Detroit untuk bergabung dengan kegiatan Nation of Islam. Setelah bergabung dengan Nation, Malcolm berhenti merokok, tidak berjudi, dan menolak makan daging babi. Ia juga mengganti nama belakangnya dari Little menjadi X sebagai simbol penolakan terhadap nama budak yang diberikan oleh pemilih budak kulit putih kepada leluhurnya. Hal ini juga diikuti oleh legenda tinju dunia Muhammad Ali. Pada Januari 1958, Malcolm menikah dengan sesama aktivis Nation, Betty Sanders. Dari pernikahan ini, dia dikaruniai 6 anak perempuan, 2 diantaranya kembar. Dengan bergabungnya Malcolm, Nation of Islam berkembang menjadi organisasi yang berskala nasional. Malcolm sendiri menjadi figur yang terkenal di dunia, mulai dari wawancara di televisi, majalah, dan pembicara di berbagai universitas dan forum lainnya. Kepopulerannya terbit berkat kata-katanya yang tegas dan kritis seputar kesulitan, diskriminasi, dan sikap kekerasan yang ditunjukkan kaum kulit putih terhadap orang-orang kulit hitam. Pengalaman Malcolm, kecakapannya, intelektualnya, serta dedikasinya kepada pemimpin mengantarkannya pada kedudukan tinggi di Nation of Islam. Pada awal Juni 1962, Muhammad Ali yang saat itu masih bernama Cassius Clay bepergian dengan recruiter Sam Saxon untuk melihat Elijah Muhammad berbicara pada rapat umum Nation of Islam di Detroit, Michigan. Sebelum rapat umum, Saxon membawa Clay menemui Malcolm X di sebuah restoran di Detroit. Meskipun Malcolm X tidak tahu apa-apa tentang prestasi gemilang Clay di dunia tinju, pemimpin muslim itu dengan cepat merasakan kualitas yang menular pada atlet yang mengesankan namun ramah itu. Muhammad Ali dibuat terkesima ketika dia menghadiri rapat umum tersebut dan mendengar Malcolm X menyampaikan pidato yang meledak-ledak yang menarik perhatian mereka yang menanggung penderitaan dan penghinaan dari masyarakat yang tidak setara, termasuk Muhammad Ali. Menurut Ali, kesan pertama saya terhadap Malcolm X adalah
Bagaimana mungkin seorang kulit hitam berbicara tentang pemerintah dan orang kulit putih yang bertindak begitu berani dan tidak tertembak? Petinju itu kemudian mengenang Malcolm X sebagai sosok yang tidak kenal takut dan benar-benar membuat saya tertarik. Dari situlah Ali berevolusi di bawah pengaruh Malcolm X. Malcolm X bahkan memperkuat pengaruhnya atas Muhammad Ali dengan menugaskan seorang rekan bernama Archie Robinson untuk membantu mengelola urusan sehari-hari petinju muda itu. Hubungan Ali dan Malcolm X menjadi renggang seiring dengan retaknya hubungan Malcolm X dengan pemimpin tertinggi Nation of Islam, yaitu Elijah Muhammad. Namun dalam salah satu pertemuannya dengan Muhammad Ali, Malcolm X menasihati Ali untuk menjalankan ibadah haji, karena di dalam haji terdapat kepasrahan kepada Tuhan dan kesetaraan setiap manusia di hadapan Tuhan, tidak peduli warna kulit, yang kemudian membuat Muhammad Ali menjalani ibadah haji bahkan sampai 2 kali. Dalam buku biografinya yang berjudul The Soul of Butterfly, Muhammad Ali mengungkapkan, memunggui Malcolm X adalah salah satu kesalahan yang paling saya sesali dalam hidup saya. Saya berharap saya bisa memberitahu Malcolm bahwa saya menyesal dan bahwa dia benar tentang banyak hal, tapi dia terbunuh sebelum aku mendapatkan kesempatan untuk mengatakannya. Pada periode 60-an, Malcolm X dianggap orang paling berpengaruh nomor 2 di Nation of Islam dan membawa Nation dari sebuah organisasi lokal menjadi organisasi nasional bahkan internasional. Hal ini membuat Elijah Muhammad merasa tersaingi dan pendukungnya menganggap Malcolm X telah melenceng dari tujuan Nation of Islam. Selain itu, Malcolm X menganggap Elijah Muhammad telah melenceng jauh dari nilai Islam. Selain kultusme berlebihan terhadap Elijah Muhammad yang menganggap dirinya nabi bagi kaum Afrika Amerika, serta skandal Elijah dengan beberapa perempuan membuat perselisihan semakin meruncing. Pada tanggal 27 April 1962, kerusuhan pecah antara massa muslim dan aparat kepolisian dekat Masjid Los Angeles. Bahkan tempat ibadah itu sempat diserbu sejumlah petugas yang memburu para pemuda. 7 orang muslim tertembak. Beberapa hari kemudian, jumlah aktivis hak-hak sipil ditahan. Padahal tidak satupun aparat penyerbu masjid dijatuhi sanksi. Malcolm X mengutuk keras peristiwa naas itu. Dia menyebutnya sebagai kekerasan negara atas warga tak bersenjata di dalam rumah ibadah. Yang mengejutkannya, beberapa pimpinan Nation of Islam justru terkesan datar dan diam dalam menanggapi kejadian tersebut. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Maret 1964, Malcolm X akhirnya resmi mengundurkan diri dari Nation of Islam. Lantas, ia mendirikan pergerakan baru, Organisasi Persatuan Afro-Amerika atau OAAU. Malcolm X juga hijrah dari Islam ala Elijah Muhammad menjadi seorang Muslim Sunni seperti kebanyakan Muslim di dunia. Kemudian melaksanakan ibadah haji pada tahun 1964 dan mengganti namanya menjadi Al-Hajj Malik El-Shabazz. Malcolm X. I think a lot of people confused by the new Arabic name, El-Hajj Malik El-Shabazz. I've always had the name on my passport, Malik El-Shabazz, I only used it in the Muslim world. Well, Hajj is a title that is given to any Muslim who makes the pilgrimage to Mecca during the official Hajj season. Well, will you now use Shabazz and drop X? I'll probably continue to use Malcolm X and I'll probably use it as long as the situation that produced it exists. You don't feel that Shabazz takes the place of X? My going to Mecca and going into the Muslim world, into the African world, and being recognized and accepted as a Muslim and as a brother. Melalui OAAU, ia gencar mengampanyekan Pan-Afrikanisme, gagasan yang menghimbau kaum kulit hitam sedunia agar bersama-sama memerangi rasialisme. Ide Pan-Afrikanisme yang diusungnya berarti 2 hal.
Pertama, internasionalisasi gerakan. Fokusnya bukan lagi hanya di AS tetapi juga di seluruh dunia, di mana kaum kulit hitam tertindas. Karena itu, ketokohannya pun kian berkibar baik di dalam maupun di luar negeri. Kedua, dia mengecam paham superioritas baik yang dimunculkan kaum kulit putih maupun kaum kulit hitam. Selama mendirikan Organisasi Persatuan Afrika Amerika atau OAU, kiprah Malcolm X semakin mendunia. Dia terus mengkampanyekan kesetaraan bukan hanya untuk kaum kulit hitam tapi juga seluruh umat manusia, sehingga terjalin hubungan baik antara Malcolm X dengan pemimpin dunia, termasuk pemimpin-pemimpin komunis. Hal ini membuat pemerintah Amerika Serikat melabeli Malcolm X dengan terlibat komunisme, sehingga Malcolm X selalu diawasi oleh FBI. Namun di tengah pengawasan FBI, pada 21 Februari 1965, saat berada di sebuah aula kota New York, Malcolm X tengah bersiap untuk memberikan pidato, saat kemudian dia ditembak di kepala oleh sekelompok pria bersenjata. 3 orang yang ditangkap sebagai tersangka pembunuhan Malcolm X merupakan anggota Nation of Islam, yakni Mujahid Abdul Halim, Muhammad Abdul Aziz, dan Khalil Islam. Dalam persidangan, Halim mengaku menjadi pelakunya dan 2 orang lainnya tidak terlibat. Nyatanya mereka bertiga dinyatakan bersalah dan dijebloskan ke penjara. Malcolm X meninggal saat usianya baru 39 tahun. Sungguh umur yang masih muda bagi seorang aktivis kemanusiaan. Malcolm X meninggal setelah tidak lagi menyalakan api kebencian terhadap orang kulit putih. Sekian pembahasan admin tentang Malcolm X yang telah memperjuangkan kesetaraan dan kemanusiaan. Malcolm X layak menyandang status hero dari channel ini. Terima kasih dan hasta la vista, baby.